Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eli Fitri Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Perkenalkan, nama saya Ariel Aprianto dengan NPM 23510100146 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang lembaga jasa keuangan non perbankan. Yang pertama yaitu ada pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem atau tempat yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan, pemerintah, ataupun lembaga lainnya, melalui perdagangan efek atau instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga instrumen derivatif lainnya. Ada fungsi pasar modal. Pasar modal itu berperan menjalani dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal itu berperan sebagai fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan utama, yakni pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan. Fungsi keuangan pasar modal itu memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbal hasil sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ada peran pasar modal. Yang pertama itu sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan juga pemerintah. Yang kedua itu menjadi sarana investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi alokasi sumber daya. Yang ketiga itu meningkatkan pemerataan kepemilikan perusahaan dan mendorong transparansi serta tata kelola perusahaan yang baik. Ada jenis pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder. Ada prinsip pasar modal. Yang pertama itu ada transparansi, keterbukaan, likuiditas, efisiensi produk pasar modal, saham ataupun reksadana. Yang kedua yaitu ada perasuransian. Perasuransian adalah kegiatan usaha yang menyediakan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, di mana perusahaan asuransi itu memberikan perlindungan kepada nasabah dengan imbalan pembayaran premi. Ada fungsi perasuransian. Yang pertama yaitu mengelola risiko, kedua memberikan keamanan finansial, ketiga memberikan ketenangan pikiran, keempat menghasilkan sumber dana, dan kelima ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada peran perasuransian. Yang pertama ada perlindungan individu dan keluarga, pengelolaan risiko bisnis, sumber dana investasi, meningkatkan stabilitas ekonomi. Ada jenis perasuransian. Yang pertama ada asuransi jiwa, kedua ada asuransi kesehatan, tiga ada asuransi kendaraan, keempat ada asuransi properti. Ada prinsip perasuransian. Yang pertama ada prinsip ganti rugi, prinsip itikat baik, prinsip insurable interest, dan prinsip contribution. Dan juga produk perasuransian. Yang pertama ada polis asuransi jiwa, polis asuransi kesehatan, polis asuransi kendaraan, polis asuransi properti, polis asuransi perjalanan, produk asuransi syariah. Yang ketiga yaitu ada dana pensiun, di mana dana pensiun adalah sejumlah uang yang dikumpulkan secara bertahap selama masa kerja aktif seseorang dan digunakan sebagai sumber pendapatan ketika memasuki masa pensiun, yaitu saat seseorang tidak lagi produktif secara ekonomi. Dana pensiun biasanya dikelola oleh badan hukum yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, di mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta di masa tua. Ada fungsi dana pensiun. Yang pertama yaitu sebagai tabungan masa tua, kedua memberikan rasa aman dan ketenangan, ketiga mendorong produktivitas kerja, keempat ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada peran dana pensiun. Yang pertama ada perlindungan finansial bagi pekerja, kedua pengelolaan dan dana jangka panjang, ketiga ada meningkatkan kesejahteraan sosial, keempat ada sumber investasi. Ada jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana praktik di Indonesia
dan pensiun terbagi menjadi, yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, kedua ada dana pensiun lembaga keuangan, ketiga ada dana pensiun lembaga asuransi. Ada prinsip dana pensiun, yang pertama ada pengumpulan iuran secara berkala, yang kedua ada investasi dana, ketiga ada manfaat pensiun yang dijanjikan, keempat ada pengelolaan profesional dan transparansi. Ada produk dana pensiun, yang pertama ada program pensiun manfaat pasti, kedua ada program pensiun iuran pasti, yang ketiga ada varian investasi DPLK. Keempat yaitu ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada individu, perusahaan atau proyek tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan persyaratan pengembalian, biasanya berupa bunga atau bagi hasil. Lembaga ini berbeda dengan bank karena sumber dananya biasanya berasal dari pinjaman bank, penerbitan surat utang atau sumber lain, bukan dari tabungan masyarakat. Ada fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu menyediakan dana atau barang modal, kedua membantu mengatasi masalah permodalan, ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keempat mendukung pembangunan bisnis dan infrastruktur, kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada peran lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu ada penggerak perekonomian, kedua yaitu mendukung inklusi keuangan, keempat ada memfasilitasi pembelian barang, modal, dan jasa keuangan. Yang kelima ada sumber pendanaan alternatif. Ada jenis lembaga pembiayaan di mana berdasarkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 terdapat 3 jenis lembaga pembiayaan utama di Indonesia. Yang pertama yaitu ada perusahaan pembiayaan, kedua ada perusahaan modal ventura, yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ada prinsip lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu memberikan pembiayaan dengan bunga atau bagi hasil, kedua ada prinsip keamanan, ketiga ada profitabilitas, keempat ada pelayanan yang variatif. Ada produk lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu ada sewa guna usaha atau leasing, kedua ada ajak piutang, ketiga ada pembiayaan konsumen, keempat ada pembiayaan kartu kredit. Yang kelima yaitu ada pegadaian, di mana pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank milik negara atau BUMN yang memberikan layanan pinjaman uang kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu meminjamkan dana dengan jaminan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Pegadaian berfungsi sebagai solusi keuangan cepat bagi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, dengan proses yang mudah dan juga cepat. Ada fungsi pegadaian. Yang pertama yaitu menyalurkan kredit dengan sistem gadai untuk membina perekonomian masyarakat menengah ke bawah seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil. Kedua yaitu mencegah masyarakat meminjam dari sumber tidak resmi yang merugikan. Yang ketiga ada menyalurkan kredit untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Yang keempat ada menjaga pola perkreditan agar tetap terorganisir dan bermanfaat bagi masyarakat serta memperluas jangkauan layanan. Ada peran pegadaian. Yang pertama ada membantu memenuhi kebutuhan dan masyarakat yang membutuhkan uang cepat dengan jaminan barang bergerak. Yang kedua ada mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Yang keempat ada menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang melayani pembiayaan secara legal dan juga aman. Kelima, mencegah praktik pinjaman ilegal dan riba yang merugikan masyarakat. Ada jenis-jenis pegadaian. Yang pertama itu ada gadai konvensional, kedua ada gadai syariah, ketiga ada kresi atau kredit cepat aman, yang kelima ada arum haji. Ada prinsip pegadaian yaitu prinsip gadai, prinsip keamanan dan legalitas, prinsip kemudahan dan kecepatan, prinsip transparansi, dan juga prinsip syariah. Ada produk pegadaian yaitu ada gadai emas, gadai kendaraan, gadai elektronik, dan juga barang berharga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.